Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Jadi, sebelum saya untuk lanjut wawancara, Bapak ini di perusahaan ini sebagai apa, Pak? Saya salah satu karyawan yang bekerja di bagian HR, seperti itu. Jadi, di sini saya pengen nanya beberapa pertanyaan, Pak, yang mengenai terkait diskriminasi dan etika lingkungan dalam lingkup perusahaan Bapak ini, yang tempat Bapak kerja Oh, ini. oke, boleh Eh, kalau sekiranya saya bisa jawab ya. ya. Baik, untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana kebijakan perusahaan dalam mencegah praktik diskriminasi di lingkungan kerja, baik itu berdasarkan gender, usia, agama, maupun latar belakang lainnya. Gimana? Diskriminasi di lingkungan kerja ya. Ya, Contohnya sih kalau di perusahaan kita selama ini seperti kegiatan promosi jabatan atau requirement rekrutmen karyawan itu kita tidak pernah ya mencantumkan gender tertentu, agama tertentu. Itu salah satunya untuk mencegah diskriminasi. Kemudian untuk diskriminasi antar employee atau antar karyawan, itu kita juga sering mengadakan acara gathering. Fungsinya untuk apa sih? Untuk bonding satu sama lain. Karena kalau udah semakin mengenal, semakin dekat, diskriminasi itu akan perlahan akan hilang seperti itu. untuk pertanyaan selanjutnya mungkin mengenai perusahaan juga. Apakah perusahaan ini pernah menerima laporan terkait diskriminasi itu? Jika ada, bagaimana Bapak menangani atau Laporan ya. bermasalah? Ya, Tentunya kita sudah berusaha ya supaya diskriminasi ini eh, tidak terjadi di perusahaan, tapi pada aktualnya masih beberapa kali terjadi adanya laporan. Tentunya ketika ada laporan, kami akan langsung menginvestigasi, kami akan langsung mencari akar permasalahan ini di mana. Yang pertama dan yang pasti, kita akan melakukan tindak lanjut cepat, investigasi, dan yang paling penting, kita merahasiakan siapa si pelapornya. Jadi kita rahasiakan siapa yang melaporkan, siapa yang didiskriminasi itu kan kita rahasiakan, kemudian kita melakukan investigasi. Setelah itu apa? Kita mencari akar permasalahannya, kemudian kita akan melakukan perbaikan. Seperti itu. baik. Mengenai pelatihan atau edukasi rutin itu ada nggak ya Pak bagi karyawan terkait anti diskriminasi dan inklusi? Boleh diulangi pertanyaannya agak putus-putus ya. eh, Apakah ada pelatihan atau edukasi rutin dari perusahaan itu bagi karyawan terkait kayak anti diskriminasi? Oh, untuk pelatihan ya. Untuk Ya, pelatihan ada, namun untuk frekuensinya kita tidak bisa menentukan ya. Kalau untuk pelatihan ada, seperti contohnya kita ada pelatihan praktik anti diskriminasi atau anti pelecehan. Itu pelatihannya seperti apa sih? Bagaimana kita bisa membedakan antara diskriminasi langsung, tidak langsung, itu ada dua prakteknya. Contohnya apa? Contoh diskriminasi yang berbasis gender yang Mas sebutkan tadi, gender, agama, usia, jika ada pekerjaan disabilitas, orientasi seksual, dan sebagainya. Kemudian nanti bagaimana sih caranya untuk melaporkan jika ada tindak diskriminasi itu ada pelatihannya. Tapi untuk frekuensinya kita tidak pasti ya. ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini kita bakal ngebahas mengenai etika lingkungan, terlebihnya itu mengenai polusi. Jadi bagaimana perusahaan ini menangani isu polusi yang mungkin ditimbulkan dari proses produksi, Pak, produksi di perusahaan? Polusi, oke. Yang pasti kalau berurusan dengan polusi atau dengan lingkungan, kita sebagai perusahaan dari awal berdiri, kita tentunya harus patuh terhadap regulasi. Kita harus patuh terhadap sistem manajemen lingkungan. Contohnya seperti kita terdaftar dalam ISO 14001. Kemudian bagaimana cara kita mengelola limbah. Kita ada pengelolaan limbah juga ya. Kemudian kita juga mengedukasi nih kepada karyawan, karena karyawan itu terlibat langsung. Bagaimana sih tindakan-tindakan mereka ini yang bisa menyebabkan polusi terhadap lingkungan, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah PT Bumi Aceh Jaya ini memiliki program tanggung jawab lingkungan seperti CSR yang konkret terkait pelestarian lingkungan ini? Ada nggak, Pak? Kalau CSR ya, CSR, itu sejauh ini CSR yang besar itu belum ada ya, itu sedang kita planningkan. Kita akan melakukan reboisasi atau penanaman pohon di sekitar lingkungan perusahaan. Tapi untuk CSR-CSR kecil seperti
penambahan lampu jalan menggunakan LED, kemudian penambahan lampu LED di sekitar pos-pos warga di sekitar perusahaan itu kita lakukan. Itu untuk mengurangi penggunaan energi yang lebih hemat seperti itu. Tapi untuk CSR yang lebih besar kita sedang purpose nih seperti itu. Terkait emisi pabrik, Pak, apakah perusahaan ini memiliki target atau komitmen untuk menurunkan tingkat polusi udara? Hmm, bagus nih. Tentu ya, kita sebagai perusahaan tuh selalu update bagaimana sih dengan teknologi yang baru. Dengan adanya teknologi baru tentunya itu nanti akan mengurangi tingkat polusi dan sebagainya ya. Kita selalu mencoba menggunakan teknologi-teknologi baru walaupun itu perlu dengan kajian-kajian lebih lanjut seperti itu. Tentu selalu kita update ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak ya. Bagaimana keterlibatan masyarakat itu dalam pengawasan dampak lingkungan yang ditemukan oleh perusahaan? Masyarakat sekitar perusahaan Masyarakat ya. sekitar perusahaan. Yang pasti pertama kita ada kontak person yang sudah di-share ya untuk Hmm. di masyarakat sekitar perusahaan. Jadi ketika masyarakat mengalami keluhan, mereka tahu aduannya kemana. Mereka bisa menghubungi kontak yang tersedia, kontak person yang tersedia, atau jika mereka ingin datang langsung ke perusahaan, kita terbuka. Jadi ketika ada warga yang merasa, oh polusi nih, ada asapnya yang terlalu berlebihan, mereka langsung bisa datang ke perusahaan, kita dengan terbuka kita sampaikan apa keluhannya, kemudian akan kita Hmm. investigasi. Baik, Pak, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Eh, Sebelumnya terima kasih, Pak, ya, untuk waktunya. Udah mau di saya ajak wawancara. Ya, baik, sama-sama, Dek.